Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Ya. Kitabnya hanya nggak sampai 20 halaman. Ya. Ini 20 halaman sudah include cover dan juga ada beberapa hal informasi ya di belakang daripada kitab ini. Ya, termasuk daftar isi diantaranya. Jadi bersihnya cuma mungkin 17 halaman ya. Kita mencoba untuk mempelajarinya dari awal sampai akhir sampai selesai untuk kemudian kita bisa kalau ada hal-hal yang tidak dipahami bisa didiskusikan sama temannya di malam Rabu depan ya, atau mungkin dicari-cari di kamus terjemahan dari yang kita rasa sulit untuk memahaminya ya. Bismillah. Kitab ini merupakan muqarrar daripada Kuliah Ulum Asy'ariyah wal Arabiyah ya di Jami'ah Sofwa, dan ini kita ajarkan untuk sebagai bekal mengawali untuk memberikan dasar daripada penguasaan ilmu syar'i ya dengan bahasa Arab langsung. Kitab ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah wa ra'ahu. Al-Bidayatu fil Aqidah, ta'lif Wahid Abdul Salam Bali. Al-Aqidah wa fiha sittatu abwab ya. Ini adalah tentang masalah akidah dan di dalam kitab ini terdapat 6 bab ya. Mau baca bareng-bareng sama-sama atau gimana? Sekaligus latihan bacaannya ya. Kayaknya masih sangat mudah nih, bisa lah semuanya. Silakan dibaca bareng-bareng biar semangat, biar nggak ngantuk ya. Fadhilna. Fiha wa fiha Wa fiha Wafiha sittatu abwabin. abwabin. apa artinya? Dan Di di dalamnya dalamnya Ada ada 6 bab. Naam ya. Al-babul awal tafadhalna. babul awal. Al-babul awal al-imanu billahi. Ya. Bab yang pertama iman kepada Langsung Allah. aja, langsung udah paham lah insyaallah langsung. Al-babul tsani Bab tsani al-imanu bil malaikati. Al-babul tsalits al-imanu bil kutub. Al-babur rabi' al-imanu Birusul. birrusuli. Kalau rasul tuh pakai rasul gitu, pakai waw ya. Rasul. Kalau tidak ada waw berarti rusul, jamak daripada rasul ya. Fadhal. Lanjut, tafadhalna. Al-babul khamis al-imanu bil yaumil akhir. Nah, lanjut. Al-babus sadis al-imanu bil qada'i wal qadari. Nah, saya yakin insyaallah dari segi makna ya, terjemahan daripada apa yang kita baca semuanya sudah paham ya. Demikian. Terus lanjut berikutnya kita mulai dari satu-satu, yaitu al-babul awal al-imanu billah. Ya. Jadi ada berapa tadi babnya? Ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Sekarang kita mulai dari bab yang pertama. Tafadhalna, iqra'na. Al-babul awal. Wa fihi al-babul awwalu al-imanu billah. Wa fihi sab'atu dhawabit. Apa artinya? Dan di dalamnya ada 7. Dawabit apa artinya? Dawabit sama dengan qawaid. Ya, qawaid ya, kaidah-kaidah. Ada 6 kaidah-kaidah ya. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Baik, lanjut. Ad-dhabitul awal. Ad-dhabitul awal tauhidur rububiyah wa ifradullahi bi af'alihi. Ya. Apa artinya? Kaidah yang pertama,
Tauhid Yang rububiyah itu, pertama tauhid tauhid rububiyah, rububiyah. dia adalah Dia adalah mengesahkan Allah mengesahkan Allah, dalam perbuatannya. ya dalam hal perbuatannya. Jadi maksudnya apa? Apa di antara perbuatan Allah yang harus kita esahkan? Ya di antaranya adalah ya menciptakan al-khalqu misalnya ya. Al-khalqu jadi menciptakan, kita harus meyakini bahwa Allah itulah satu-satunya pencipta. Ya juga at-tadbir, ya mengatur, hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Terus kemudian juga di antaranya adalah ar-rizq, ya memberikan rezeki. Jadi kita meyakini bahwa Allah sajalah satu-satunya yang mengatur dan memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Gitu ya. Itu maksudnya ifradullahi bi af'alihi. Lanjut. Al-Dhabitu Tsani Tauhidul Uluhiyah wa ifradullahi bil Ya, ibadah. paham ya? Dia adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dalam ibadah. Ibadah itu apa saja sih yang termasuk dari ibadah? Doa. Di antara ibadah contohnya adalah doa, ya kan? Nah, termasuk doa adalah sholat, ya. Terus kemudian juga puasa. Terus kemudian juga termasuk di antaranya adalah menyembelih, ya kan? Bernazar, bersumpah, ya, dan seterusnya. Ah, itu semua adalah merupakan ibadah yang harus diesakan hanya untuk Allah saja, gitu ya. Artinya kita tidak melakukan itu semua, ibadah itu semua kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bisa dipahami ya? Lanjut berikutnya. Tauhidul asma'i wa sifati wa ifradullahi bima sama wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kaidah yang ketiga adalah kita wajib untuk tauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat? Yaitu ifradullah, mengesahkan Allah dengan apa yang dia namakan dan sifati dengannya dirinya di dalam kitabnya dan juga melalui lisan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak menamakan Allah kecuali dengan apa yang Allah telah berikan, ya, nama yang Allah yang berikan sendiri untuk dirinya dalam Quran, dalam kitabnya. Itu juga atau yang Rasulullah SAW berikan, gitu. Jadi nggak boleh kita mengada-ngadakan nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Ustaz Afwan hilang suaranya. Hilang suaranya, Ustaz. Masa hilang suaranya? Ini Mulai ulangi dari itu, Ustaz. sekarang masih udah kedengaran? Sudah sekarang. Ya. Sebentar saya. Ya, jadi yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat maksudnya adalah bahwa kita nih, kedengaran? Masih? Kedengaran? Masih nggak kedengaran suaranya? Sekarang sudah, Ustaz. Nah. Terdengar suara saya? Nah, Ustaz. Baik. Dengar, Ustaz. Ya, jadi tauhid asma dan sifat adalah bahwa kita menamakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk dirinya sendiri, ya, di dalam Al-Quran dan juga yang Rasulullah SAW berikan atau informasikan kepada kita di dalam hadisnya. Begitu juga sifat, ya, kita mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, ya, di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadisnya. Jadi nggak boleh kita memberikan sembarang nama ataupun sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya gini, yang kita tahu dari asma Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Terus kemudian apa lagi? Ya, terus juga, dan yang kita ketahui dari sifat Allah adalah Al-Basar, ya, melihat, kemudian As-Sama, mendengar, Al-Kalam, berbicara. Kita memberikan sifat itu kepada Allah dan memberikan nama itu atas dasar bahwa Allah dan Rasulnya
memberikan nama dan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu, paham ya? Dan nggak boleh kita sebagai manusia memberikan nama-nama semaunya, walaupun betul sifat ataupun nama itu mungkin sesuai dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya kita bilang kan karena Allah Subhanahu wa taala maha mendesain semua semua apa yang ada di muka bumi ini. Lantas nggak boleh kita bilang oh Allah itu adalah muhandis yang hebat luar biasa. Allah itu adalah arsitek. Nggak boleh kita memberikan penamaan-penamaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Ya. Kita harus benar-benar ya, karena sifatnya asma dan sifat ini tauqifiyah. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Walaupun betul memang Allah yang mengarsiteki semua yang ada di muka bumi ini, tapi tidak boleh kita berikan nama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Ya, lanjut. Terus Allah bitur rabi al-imanu bismillah Al-imanu bisifatillahi min ghairi tahrifin wala ta'wil. la ta'wilin wa la tasrifin wa la takyifin. Paham artinya insyaallah? Al-imanu bisifatillah artinya apa? Mengimani Iman Sifat dengan sifat Allah min ghairi tahrif, tanpa mengubah ya. Baik mengubah mengubah makna maupun mengubah lafaznya ya. Bisa dipahami? Nggak boleh mengubah. Contohnya gimana? Mengubah makna, misalnya mengubah makna ketika di dalam surat Al-Fajr misalnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku soffan ya. Dan datanglah apa? Kenapa? Kenapa? Wajah rabbuka wal malaikatu sofa. Bukan itu yang wal fajri ya, Bang. Waji ayam bi jahannam. Buka. Baca. Wal fajri wal layalin, panjang nanti kalau kita wal fajri wal layalin asr. Waja'a rabbuka wal malaku saffa. Ya, waja'a rabbuka wal malaku, bukan malaikatu ya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa ya. Ya. Dan datanglah Tuhan kamu ya. Mereka bilang bukan Tuhan kamu yang datang, tapi apa? Tapi amru rabbika ya, dia takwilkan, dia plesetkan maknanya. Karena apa? Karena dia tidak ingin mensifati al-maji untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap sifat datang itu adalah sifat manusia, tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dipahami bahwa yang datang itu bukan Allah, tapi yang datang itu adalah perintahnya atau instruksinya dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya di dalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara lafaznya secara jelas-jelas dan kita bisa pahami bahwa yang datang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sangat tidak mustahil itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kemudian merubah lafaznya diantaranya adalah seperti ketika seperti Allah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima ya. Wa kallamallahu Musa taklima, apa artinya? Dan Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima ya. Taklima ya. Coba wa kallamallahu habahu. Wa kallamallahu. Ya. Wa kallamallahu Musa. Ya, kenapa? Karena Allah yang berbicara sini, tapi mereka ubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Supaya apa? Supaya yang bicara itu bukan Allah tapi Musa. Ya, kenapa? Karena sifat berbicara itu adalah sifat makhluk. Ya, jadi tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah laisa kamitslihi syai'un menurut mereka betul, tapi penempatannya tidak proporsional, tidak pada tempatnya ya.
Jadi jumhur dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, bukan Musa yang berbicara kepada Allah ya. Jadi Allah yang ajak bicara Musa. Bisa dipahami ya? Nah, ini diubah sama dia. Ini tahrif namanya tahrif lafzi. Kalau yang tadi tahrif maknawi. Begitu pula dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ahlussunnah ya, para sahabat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala beristawa di atas arsy ya, tetapi mereka yang terpengaruh dengan filsafat Yunani, pengaruh dengan ilmu kalam dan segala macam, mereka berat untuk menisbatkan istiwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Karena bagi mereka istiwa itu adalah sifat makhluk ya, dan tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka seperti itu mentakwilkan sehingga kata-kata istiwa diganti sama mereka menjadi summastaula ya. Kemudian dia berkuasa di atas arsy ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini tidak diperkenankan. Ahlussunnah wal Jamaah memahami Al-Qur'an dengan sebagaimana apa adanya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Jadi tanpa tahrif wala ta'wil, dan nggak boleh ditakwilkan. Ya, nggak boleh ditakwilkan dengan takwilan yang tidak punya landasan, punya dasar ya, baik secara syar'i maupun secara lugawi ya. Kemudian wala tasbih, dan tidak boleh ditasbih, tidak boleh diserupakan. Ketika kita bilang Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan apa? Dohika Rabbuna ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Terus kemudian ketika apa namanya? Ketika kita mendengar hadis itu, kita memahami bahwa sifat dhahik itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, namun ketawanya Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak boleh kita asumsikan, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita imajinasikan bahwa hal itu sama dengan Allah Subhanahu makhluknya. Kenapa? Karena antara makhluk dengan makhluk saja, seperti misalnya mendengar ataupun melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa tidak? Mendengar, tapi tentu saja tidak seperti mendengarnya makhluk ya. Terus juga Allah melihat, ya Allah melihat. Manusia melihat enggak? Manusia melihat. Makhluk yang lain melihat enggak? Melihat ya. Sama melihat, tetapi tidak apa namanya? Tidak bisa diserupakan. Maka dari itu, berangkat dari sana tidak perlu kita bersusah payah untuk memaksakan menghindari pengukuhan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang apa namanya? Kita menghindar untuk memberikan sifat itu karena khawatir menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, seperti sifat yad, seperti sifat tangan. Di dalam Al-Qur'an kita sering mendengar ya, bal yadahu mabsutatani, bahkan yadullah fawqa aydihim. Ya, kita dengar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mempunyai sifat yad, mempunyai tangan ya. Dan kita sebagai seorang Ahlus Sunnah, sebagai seorang mukmin, seorang beriman, kewajiban kita adalah mengukuhkan, menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kenapa? Karena siapa yang lebih tahu tentang Allah ketimbang dirinya sendiri? Ada yang lebih tahu? Tidak. Ya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Allah ketika mengabarkan bahwa dirinya memiliki tangan, kita mengimani apa seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian juga supaya kita tidak bilang, oh, tangan itu kan punyanya. Ya, makanya jangan diserupakan. Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan kemuliaan diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tasbihkan dengan makhluk. Kenapa? Karena antara makhluk dengan makhluk saja, walaupun sama-sama memiliki sesuatu, belum tentu dia serupa. Ya, sama namanya tapi tidak serupa. Maka dari itu apalagi halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik. Wala taqyib, dan juga tidak boleh kita mempertanyakannya kaif, ya, bagaimana. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun misalnya setiap sepertiga malam terakhir di atas muka bumi ini, terus kemudian arsy-nya kosong dong. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Kalau seandainya turun sepertiga malam di Indonesia, terus nanti sepertiga malam berikutnya dong dia di sana, terus akhirnya Allah nggak naik-naik karena sepertiga malam itu berputar di muka bumi ini. Nah, itu yang tidak diperboleh. Bagi kita cukup mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
sampaikan. Karena apa? Karena tidak akan mampu kita untuk memahaminya secara akal kita, gitu ya. Baik, berikutnya ad-dhabitul khamis, lanjut. Ad-dhabitul khamis Khamis al-ibadatu arba'atu aqsamin. Ya. Apa? Ibadah itu ada empat ibadah itu macam. Ibadah Ya. itu terbagi 4 macam. Baik, lanjut. Al-awwal. al-awwal Ibadatu lidiniyah. Badaniyah. Badaniyah. Ya, terus. Tsani ibadatu qawliyah. Nah, berikutnya. Tsalis Ibadatu maliyah. Ibadatu qalbiyah. Ya. Ibadat badaniyah seperti apa contohnya? sholat Badaniyah. Ya, sholat, ya, membantu orang tua itu kan ibadat juga. Terus ibadat qauliyah zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Terus ibadat maliyah sedekah, zakat. Bersedekah. Terus kemudian Zakat. ibadat qalbiyah khauf Keyakinan. salamatu sadar, husnudzon billahi subhanahu wa ta'ala, ya kan? Terus tidak hasad kepada orang lain dan seterusnya. Ya. Paham ya? Lanjut. Ad-dhabitus sadis at-tawassul qisman. Ad-dhabitus sadis at-tawassulu qismani. Apa artinya? Faedah yang ke Faedah yang keenam. Tawassul itu ada dua macam. Baik. Tawassul al-awwal. Al-awwal al-masru'. Artinya apa? Tawassul yang dibolehkan, tawassul yang disyariatkan. Baik. Wa huwa tawassulu ilallahi bismin min asma'ihi au sifatin au sifatin min sifatihi au bil amali sholihin au bitalabi du'ai minar rajul. Ya. Rajul. Kalau rijal itu ada ininya, ada alifnya, minar rijal. Kalau enggak ada alifnya, minar rajuli. Ya. Huwa, dia adalah at-tawassul ilallah, kepada Allah, bismin min asma'ihi, dengan satu daripada nama, atau dengan nama. Kenapa seperti ini suka? Terputus ya? Suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Ustaz. Tadi saya keluar terus balik lagi langsung. Ya, langsung lanjut ya. Tawassul seperti ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Ghafur, ya, dan seterusnya. Ya. Atau dengan sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Au bi amalin sholihin, atau dengan amal soleh. Ya, ini adalah contohnya seperti orang yang tersesat di hutan, dan dia masuk ke dalam gua, ya, terus kemudian tertutup. Kemudian mereka bertiga masing-masing mengutarakan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan tersebut, ya, dan mereka meminta agar Allah mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Akhirnya mereka keluar. Nah, itu salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan, itu tawassul dengan amal soleh. Contohnya sudah paham insyaallah ya? Contohnya paham nggak? Tawassul dengan amal soleh. Paham ya? Ya. Baik, lanjut. Au bitalabi du'a minar rajulis soleh, atau dengan meminta doa dari orang yang soleh, ya. Datang ke orang yang kita anggap baik, ya, karena dia, ya, kita nilai
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah dan orang yang mukhlis dalam segala aktivitasnya, ya kita datang minta doa kepada mereka agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, ya. Berikutnya, at-tawassulu al-mamnu, apa artinya? Tawasul yang Tawasul yang dilarang. Tawasul yang tidak Dilarang. yang tidak Yang dilarang, ya, yang dilarang. Yang dilarang. Terus lanjut, at-tawassulu tawasul ilallah Tawassulu ilallahi ilallahi bima bima lam lam ilallahi yathbit bima lam fi syar'i bisyari'i annahu wasilatun. annahu Ya. wasilatun. Jadi tawassul mamnu itu adalah tawassul yang tidak disebutkan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah disebutkan oleh contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Ya, artinya apapun bentuk tawassul yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah termasuk tawassul yang terlarang, ya. Bisa dipahami, ya. At-tawassul ilallah, bertawassul kepada Allah, bima lam yasbut, dengan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan fi syarat, di dalam syariat, annahu wasilah, bahwasanya hal itu adalah merupakan sarana untuk bisa dijadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, berikutnya ad-dhabitus sabi' usul syirki. Ad-dhabitu sabi' usul syarki tis'ah. Bukan syarki, masa syarki. Apa artinya? Ya. Pelajaran yang kaidah yang Pelajaran yang yang ketujuh, ke-7, ya. 7. Usul syirki tis'atun. Apa artinya? pokok Ya, pokok-pokok kesirikan ada berapa? Pokok kesyirikan ada 6. Masa 6? Syirik ada Tis'ah. 9. 9. Ya. Pertama apa? 9. As-sihr. As-sihru. As-sihru. Ma'ruf, ya, sihir, ya. Nah, Sihir. ya, sihir. Terus kemudian kedua, Kahana. al-kahana. Al-kahana. Yang ketiga, Atau tatayur. Kahana apa? At-tayur. Kahana apa? tir, Perdukunan. Bukan dukun, perdukunan, ya. Kalau dukun kahin, Kahin. ya. Terus atau toyur itu apa? Atau toyurnya? Mengadu nasib dengan burung. Ya, bukan burung, ajarnya itu sebagai simbol aja, ya. Artinya merasa sial gitu dengan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu gitu, ya. Misalnya kita mau pergi, ya kan, terus kemudian kita mendengar suara burung tertentu misalnya, atau melihat sesuatu kejadian apa di rumah kita, terus kemudian kita batalkan gara-gara merasa akan terjadi hal yang sial menimpa diri kita kalau ya kita lakukan perjalanan karena sudah mendengar atau melihat, ya, atau mendapatkan sesuatu di rumahnya, ya. Dan ini berbeda-beda, sebagian ada yang kalau dia misalnya gini, contoh yang biasa terjadi di daerah kita, ya. Misalnya apa? Kalau ada misalnya ada dengar suara burung ya tertentu, itu biasanya ada yang mati besok. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Terus kemudian juga biasanya apa? Kalau lagi makan tiba-tiba kesimpratan misalnya, ini berarti ada sesuatu, ya. Atau misalnya lagi jahit tiba-tiba ketusuk jarum, ya. Dia punya firasat, punya ada sesuatu sial yang bakal menimpa diri atau keluarganya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang disebut dengan tatoyur, ya. Mulanya ya yang terjadi adalah dengan burung, tapi diperlakukan untuk semua hal yang serupa, ya, bukan hanya burung saja, ya. Terus berikutnya yang keempat, azabhu li ghairillah. Adzabahu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah, ya. An-nadhru li ghairillah. An-nadhru li ghairillah. Ya, ini paham, ya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih ayam misalnya untuk ketika kita seseorang bangun rumah, ya, diniatkan untuk agar tidak terjadi musibah, ya, agar tidak dimarah oleh penunggu daripada tanah atau lahan yang dibangun di atasnya. Itu termasuk adzabah li ghairillah. Kemudian yang kelima, an-nazru li ghairillah. Ya, nazar untuk selain Allah. Terus yang keenam,
As-sadis ya. Al-isti'adzah Al-isti'adzah bi ghairillah. bighairillah. Apa artinya? Memohon Memohon perlindungan perlindungan kepada selain Allah. Allah. Terus yang ketujuh, Selain Allah. Doa Doa ghairillah. ghairillah. doa ghairillah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Ada orang berdoa meminta kepada selain Allah? Ada Ada contohnya? orang yang meminta kepada yang mati, Ya, kepada orang yang sudah mati dalam kubur, atau minta kepada penunggu pohon besar yang angker dianggap ya keramat ya, atau yang lain-lainnya. Kemudian al-i'tiqad 5. al-i'tiqad I'tiqadu fin nujumi wal Wal anwa. Ya, anwa. meyakini bahwa perbintangan itu bisa mempengaruhi terhadap nasib seseorang ya. Ya mungkin yang aplikasinya di zaman sekarang ini adalah mempercayai tentang horoskop ya. Artinya kalau orang yang lahirnya di bulan sekian sampai bulan sekian, maka dia adalah bintangnya ini dan maka pada tahun ini nasibnya akan seperti ini dan seperti itu. Nah, ini termasuk di antara sesuatu yang bila diyakini oleh orang yang melakukannya, maka dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut berikutnya. Yang ke-9. I'tiqadu anna ghairallahi yanfa'u aw yadurru. Ya, apa artinya? Meyakini bahwa selain Allah memberikan bahwa selain Allah ya bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Ya, bagus ya. Nah, kemudian halaman berapa ini? 7 ya. Satu pembahasan lagi deh, nanti berikutnya kita lanjutkan ke pertemuan berikut insyaallah. Al-babus tsani Al-babu tsani al-imanu bil malaikah. Ya, lanjut. wa Fihi salasatu dhawabit. Ya, dhabit. Al-dhabitul awal Al-imanu biwujudil malaikati wa annahum la ya'lamu la ya'lamu adadahum illallah. Ya, paham artinya? Jadi beriman kepada malaikat ada 3 kaidah. Kaidah yang pertama, mengimani keberadaan malaikat. Maksudnya kita yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Jadi malaikat itu bukan hanya sekedar ruh baik atau bisikan-bisikan baik yang ada pada diri. Tidak, malaikat ada wujudnya. Ya, betul-betul ada eksistensinya. Bukan hanya sekedar yang seperti saya katakan tadi ya, spirit gitu ya, bukan hanya sekedar bisikan-bisikan yang mengarah kebaikan, itu adalah malaikat, bukan ya. Kemudian wa annahum katsirun, dan bahwasannya mereka itu jumlahnya banyak. La ya'lamu adadahum illallah, tidak mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Ya, lanjut. Al-dhabitus tsani Al-dhabitus tsani al-imanu bi'annal malaikata yubilu ala ta'ah wa annahu mutafawatuna fil fadaili wal manazili. Ya. Al-iman ya, mengimani bi annal malaika, bahwasanya malaikat jubilu ala ta'ah. Jubilu itu hanya diciptakan ya. Jadi tabiatnya dia itu diciptakan di atas ketaatan. Bisa dipahami ya? Jubilu ala ta'ah, diciptakan atas ketaatan. Wa annahum, ya makanya dalam surat At-Tahrim dikatakan apa? Dikatakan apa? Alaiha malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Jubilu ala ta'ah wa annahum mutafawitun, dan bahwasanya annahum mereka mutafawitun. Apa artinya? Mereka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat fil fadail, di dalam keutamaan dan kedudukan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lanjut. Ad-dhabitus tsalits al-imanu bi annallaha wakkalahum
biwadha'ifa azimatin wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha. Ya. Apa artinya al-imanu? Mengimani bi annallaha bahwasanya wakkalahum wakkala yuwakkil apa artinya? Mewakilkan atau dengan kata lain menugaskan ya. Menugaskan hum mereka biwadha'ifa dengan wadhaif apa wadhaif? Dengan Jamak dari wazifah artinya apa? tugas. Ya, tugas ya. Tugas azimah yang besar ya. Apa di antara tugas malaikat? Di antara malaikat ada yang bertugas untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat ya di dalam surat apa? Di dalam surat apa? Wal malaku. Coba dibuka Qur'annya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsa rabbika yauma idzin tsamaniyah. Ya. Apa tadi suratnya bunyinya? Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya wa qahum wa yahmilu arsya wa yahmilu arsa rabbika. Ya. Ya, surat Al-Haqqah ya, dalam surat Al-Haqqah. Ya. Terus kemudian apa lagi? Di antara tugas malaikat. Ya, an-nafkh fis sur misalnya kan? Mengatur hujan. Ya, mengatur hujan. Terus kemudian dia juga meniup sangkakala dan yang lain-lainnya. Ya. Wa a'tahum al-qudrata ala ta'diyatiha dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka al-qudrata kemampuan ala ta'diyatiha untuk menjalan. Ta'diyah itu ada dari kata-kata ada yu'addi ya menjalankannya, melakukannya ya. Bisa dipahami ya, melaksanakannya seperti itu. Ya. Itu jadi kaidah yang harus dipahami dalam mengimani malaikat. Yang pertama, mengimani eksistensi. Ya. Kedua, mengimani bahwa mereka diciptakan atas ketaatan. Yang ketiga, mengimani bahwasanya Allah memberikan kepada mereka tugas yang besar. Ya. Ya. Terus kemudian al-iman bil kutub, lanjut dah sekali lagi coba. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Lanjut al-babu tsalis. Al-babu tsalis al-imanu bil kutub. Ya. Fihi khamsatu dawabit. Bitul awal maratibul wahid. Ya. Wa fihi khamsatu abwab. Dawabit apa artinya? Dan di dalamnya ada 5 kaidah. Wa fihi dan di dalam apa maksudnya? Dalam keimanan terhadap kitab ya. Adabitul awal bab yang kaidah yang pertama maratibul wahyi arba'ah. Apa artinya? Maratib apa maratib? Tingkatan ya, tingkatan wahyu ada berapa? 4. Ada 4. Pertama apa? Ru'ya. Al-awwal. Dibaca al-awwal. Al-awwal. Ar-ru'ya. Ar-ru'ya al-manamiyah. Ya. Ats-tsani. An-nafsu bir-raw'i. Kemudian at-taqlim. Al-thalith at-taklim min wara'i hijab. Ya, ar-rabi' al-wahyu wasitatil malak. Apa artinya ar-ru'ya al-manamiyah? Melihat dalam tidur mimpi. Ya.
Ya. Di antara bentuk wahyu adalah hadir dalam bentuk mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, an-nafthu fir raw, apa? Bisikan di dalam jiwa, di dalam Kan. jiwa, di dalam hati Rasulullah SAW. Yang ketiga, at-taklim, apa artinya taklim? Ya, diajak bicara miwaroi hijab. Dari belakang hijab. Ya, dari balik hijab, ya. Terus kemudian yang keempat, al-wahyu biwasitotil malak. Wahyu dengan perantara malaikat. Udah paham ya? Jadi ini tingkatan ya wahyu. Ya, pertama dalam bentuk mimpi dalam tidur. Yang kedua, bisikan dalam hati, dalam jiwa Rasulullah SAW. Terus kemudian taklim miwaroi hijab, ajak bicara dari balik hijab. Terus yang keempat, wahyu melalui perantara malaikat. Ya. Ad-dhabitu tsani, lanjut. Ad-dhabitu tsani al-imanu bil kutub anzalallahu ala rukna. Ini tadi sudah saya kasih tahu tadi kalau Rasul. Dengerin lagi sekali. Nih Rasul nih tuh tulisannya Rasul tuh. Kalau ini bukan Rasul. Ini apa? Rusul. Ya, ala rusulihi. Bedanya apa? Ini satu, ini banyak jamaknya ini. Ini Rusul tuh jamaknya Rasul. Ya, anzalaha ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Ya. Apa artinya? Al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab allati yang diturunkan yang Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada rasul-rasulnya ijmalan wa tafsilan. Secara keseluruhan, secara global dan secara terperinci, ya. Jadi artinya apa? Kita mengimani secara global, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, ya. Secara rinci kita imani yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah Injil, yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat, ya. Kepada Nabi Daud adalah Zabur, dan begitu seterusnya. Itu namanya mengimani secara rinci. Secara global kita imani, oh iya, ada yang namanya kitab diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mengimani secara ijmal dan secara tafsil. Terus ad-dhabitu tsalis, lanjut. tafsir. Ad-dhabitu tsalis al-imanu bi anna jami'a al-kutubi as-sabiqati qad dakhalaha at-tahrifu aw fuqidat, ya. Al-imanu bi anna jami'al kutubi as-sabiqati, apa artinya? Mengimani bi anna bahwa bahwasanya seluruh al-kutub as-sabiqah, kitab-kitab yang lalu qad dakhalaha at-tahrif, sungguh telah dimasuki oleh perubahan. Maksudnya telah diubah gitu ya. Telah dijamah, ya, telah diubah. Au fuqidat, atau telah hilang, ya. Telah dihilangkan. Ya. Sudah? Ya. Baik. Berikutnya, kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan memelihara. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa Dia yang telah menurunkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menghandle pemeliharaan Al-Qur'an. Sehingga sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya, ya. Bagaimana mau mengubah Al-Qur'an? Jangankan Al-Qur'an secara keseluruhan diubah. Satu huruf saja diubah langsung ditahu oleh orang. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, ya, tersimpan di dalam hati-hati manusia. Subhanallah. Kalau dalam bentuk kertas bisa dibakar. Kalau dalam bentuk suhuf atau kulit dan segala macam masih bisa dirusak dengan berbagai macam cara. Tapi kalau disimpan di dalam hati manusia, subhanallah, kapanpun dibacakan, ketika ada kesalahan dia bisa
mendeteksi dengan mudah. Ya. Kemudian ad-dhabitur rabi' الضابط الضابط الرابع القرآن القرآن الكريم wa الكريم kalam كلام Allah الله تعالى المنزل على المنزل رسوله على صلى الله رسوله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم بلفظه بلفظه العربي المتعبد المتعبد بتلاوته بالتواتر بالتواتر المصاحف Ya. المكتوب في المصاحف. Kaidah yang keempat, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah, ya. Al-munazzal ala rasulihi, apa artinya? Yang diturunkan diturunkan kepada kepada bilafzi al-arabi, dengan lafaznya Arab, al-muta'abbad bitalawatihi, yang menjadi ibadah membacanya, ya. Al-manqul bitawatur, yang diriwayatkan secara tawatir mutawatir, al-maktub fil masahib, dan yang ditulis tertulis di dalam dalam mushaf, ya. Terus ad-dhabitul khamis الضابط الخامس Al-Qur'anul Karim آخر كتب السماوية نزولا وهو muhaiminun مهيمن عليها ناسخ لها. ya. Al-Qur'anul Karim huwa akhirul kutubis samawiyah, apa artinya? kitab yang terakhir Kitab samawi, ya. Kitab samawi yang terakhir. Turunnya gitu ya, nuzulan, turunnya. Wa huwa muhaiminun 'alaiha, dan dia muhaiminun 'alaiha. Maksudnya apa muhaiminun 'alaiha? Dan dia adalah hakim atas kitab-kitab itu yang lainnya. Jadi maksudnya hakim itu dia menentukan salah atau betulnya kitab itu tergantung sesuai enggak dia dengan Al-Qur'an. Ketika sesuai maka dia adalah kitab yang betul dan tidak diubah. Tapi ketika berbeda maka dia dikatakan salah atau telah diubah. Itu maksudnya muhaimin. Nasikhun laha, dan sebagai menghapus daripada kitab-kitab samawi yang telah lalu. Artinya dengan adanya kitab itu berarti kitab yang lainnya sudah tidak perlu dipakai lagi. Ya, mengingat semua apa yang ada di dalam kitab-kitab yang lama, ya, yang masih cocok untuk diperlakukan, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an nilai-nilainya. Ya, selebihnya ada hal-hal yang baru yang Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, sebagai hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala masukkan yang baru, ya. Jadi intinya kitab-kitab yang lama setelah datang Al-Qur'an tidak lagi terpakai, ya. Demikian penjelasannya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan dua manfaat. Pertama, manfaat memahami isinya. Yang kedua juga kita mendapatkan manfaat bisa memahami cara membacanya dengan baik dengan bahasa Arab, insya Allah. Dan kalau tidak ada yang bertanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insya Allah masih ada pertemuan sekali lagi mungkin, ya, untuk menyelesaikan kitab ini. Setelah itu kita akan ujian, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallah wa bihamdika. La ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.